wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan. Amma ba'd. Hadis nomor 78 halaman 231. Qala Hudzaifatu, sahabat Hudzaifah menceritakan, baina nahnu julusun inda Umar, ketika kami duduk bersama Umar, idh qala, tiba-tiba dia bertanya, ayyukum yahfadhu qawlan nabi sallallahu alaihi wasallam fil fitnah, siapa di antara kalian yang masih ingat, masih hafal sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang fitnah? Qala, Hudzaifah menjawab, fitnatur rajuli fi ahlihi wa malihi wa waladihi wa jarihi. Fitnah seseorang di keluarganya, hartanya, anaknya, dan tetangganya. Tukaffiruha sholatu was-shadaqah wal amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Dapat dihapuskan dosanya oleh sholat, sedekah, amar ma'ruf, nahi munkar. Yang dimaksud sabda Nabi ini fitnah keluarga, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Ujian sekaligus jadi bahan siksa. Kalau ujian itu tidak bisa lulus, ciri tidak bisa lulusnya, wa anfiqu fi sabilillah min qabli ayyatiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa saddaqa wa kum minas sholihin. Orang-orang yang karena terlalu fokus di keluarga, terlalu fokus di harta, lupa dari infak dan lupa dari amal soleh. Baru ingat sudah nyawa di tenggorokan, sudah nyawa mau dicabut, baru ingat fa'asaddaqa wa akum minas sholihin. Saya mau sodako dulu, saya mau sholih dulu. Wa la yu'akhirullahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Surat naon, Pak? Surat Al-Munafiqun bagian akhir. Allah tidak mungkin memundurkan ajal seorang manusia kalau sudah waktunya mati, meski dia berteriak mau sedekah dulu, mau amal soleh dulu, nggak bisa. Cabutnya nyawana harita, nah itu jadi fitnah bagi orang tersebut. Di surat Al-Anfal juga sama, wa'lamu anna fikum annama amwalukum wa auladukum fitnah wa anna Allah 'indahu ajrun 'adzim. Ketahuilah sesungguhnya harta dan anak kalian itu fitnah, ujian, dan bisa jadi bahan dosa kalau tidak lulus ujian. Dan sesungguhnya Allah di sisinya lah pahala yang agung.
Ya, jadi apa maksud fitnah di keluarga, fitnah di anak, fitnah di harta? Adalah kesibukan mengurus harta, keluarga, dan anak hingga melupakan pahala yang lebih agung. Wa annallaha indahu ajrun azim. Hanya karena memprioritaskan keluarga, zakat selalu diabaikan, sholat selalu terlambat, ke tetangga selalu bermusuhan, ya, karena terlalu fokus pada keluarga sendiri, jadi egois, jadi sombong, jadi pelit, kan tetapi kakeuleun tetangga, ya. Jadi teu akur jeung tetangga. Nah, fitnah yang seperti ini, fitnah yang dosanya itu bisa dihapus dengan sholat, dengan sedekah, amar ma'ruf, nahi munkar. Tapi bukan berarti sholat jalan, kata tangga teu akur jalan gitu. Sedekah jalan, talangke kanu sholat jalan. Yang dimaksud sholat, sedekah, amar ma'ruf, nahi munkar itu tentu fitnahnya jadi berhenti dengan sholat. Dengan sedekah maka jiwa pelitnya itu hilang. Wa may yuqa syuha nafsihi faulaika humul muflihun. Terlindungi jiwanya dari rasa pelit dengan sedekah itu. Hilanglah fitnahnya berarti gitu. Orang yang semula pelit, orang yang semula terlalu mementingkan keluarga, menomor tujuhkan ibadah, nomor 2 deh. Kalau sholatnya bagus, sedekahnya bagus, amar ma'ruf nahi munkarnya bagus, artinya ilmu agamanya sudah cukup. Dan mual mungkin amar ma'ruf nahi munkar kalau ilmu agamanya kurang. Maka fitnah yang seperti itu bisa hilang. Kalau dalam surat Ali Imran, zuyyina linnas hubus syahwat minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarah, itu kan anak, istri, harta. Hartana dirinci minadz dzahabi wal fiddati wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth. Emas, perak, tanah, ladang, ternak, ya, atau kendaraan. Dan ini bisa hilang kalau orang bertakwa. Qul a'unabbi'ukum bi khairim min dzalikum lilladzina taqaw inda rabbihim jannatun tajri min tahtihal anhar. Saha eta lilladzina taqaw teh as-sabirina was-sadiqina wal qanitina wal munfiqina wal mustaghfirina bil ashar. Orang-orang yang sabar berarti sholatnya bagus kan, wasta'inu bisobri wassalah. Orang-orang yang jujur, ya, konsisten, sodik itu. Orang yang disiplin, qanitin, orang-orang yang tunduk kepada Allah, sami'na wa ta'na, ya. Wal munfikin, banyak infaknya, wal mustaghfirina bil ashar, sibuk istighfar di waktu sahur, sholat tahajud, istighfarnya juga tidak terlewat, mau di dalam sholat, mau sesudah sholat. Orang-orang yang seperti ini pasti akan jauh dari fitnah hubbus syahwat minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarah. Itu maksud sabda Nabi yang ini. Tapi kata Umar bin Khattab, qala laisa an hadza as'aluk, bukan itu yang aku tanya.
walakinil lati tamuju kamaujil bahr, tapi fitnah yang berombak, yang bergelombang tiada henti seperti ombak di lautan. Ada ombak di lautan aya lirena Pak. Oh, tenajan urang peureum oge ombak terus. Tidak ada mengecil, bahkan kadang membesar. Qala, kata Hudzaifah, laisa 'alaika minha ba'sun ya amiral mu'minin. Kamu tidak akan celaka wahai amirul mu'minin, maksudnya tidak akan mengalami. Inna bainaka wa bainaha baban mughlaqan, karena di antara Anda dan fitnah tersebut ada pintu yang terkunci. Masih panjang itu, masih nyambung. Halaman berikutnya. Qala Umar bertanya, ayu kesarul bab am yuftahu? Itu pintu yang terkunci itu nanti hancur, belah, atau dibuka? Dibuka memakai kunci Pak ya. Kalau hancur mau didobrak sampai hancur. Kemudian kata Hudzaifah, Nabi menjawab, bal yuksaru, pintu itu akan didobrak sampai hancur. Qala Umar, kata Umar, idzan la yughlaqu abadan. Oh, kalau pintunya sudah hancur atau mual bisa ditutup deui selamanya. Mun aya namanya meuli deui we. Ini masalahnya pintu itu tiada duanya. Qultu, kata Hudzaifah, ajal, ya memang demikian. Qulna li Hudzaifah, para tabi'in bertanya kepada Hudzaifah, akana Umaru ya'lamul bab? Umar tahu enggak pintu itu apa? Qala, kata Hudzaifah, na'am, ya iya. Masa saya tahu Umar tidak tahu? Saya kan jamaah biasa, Umar mah ulama, dewan nisbah. Oh ya, dewan nisbah itu apa? Kama ya'lamu anna duna ghadin lailah, sebagaimana Umar tahu sebelum besok ada malam dulu. Bapak-bapak, ibu-ibu tahu bahwa besok, sebelum ada besok ada malam dulu, tahu? Maksudnya pasti tahu. Wa dzalika anni haddatsuhu haditsan laisa bil aghalid. Kata Hudzaifah, aku menyampaikan hadis ini serius. Bukan kabar bohong, bukan kabar aneh, bukan kabar ngaco. Kata para tabi'in, fahibna an nas'alahu manil bab. Kami segan mau bertanya apa yang dimaksud pintu itu. Yang dengan adanya pintu itu fitnah yang berombak seperti ombak lautan itu tidak akan terjadi. Nanti kalau pintu itu sudah hancur, baru datanglah fitnah seperti ombak lautan, tak ada hentinya sampai hari kiamat. Naon cenah eta pantau teh? Dek nanya bisa dipajarkeun cerewet. Karena kan kasrotus soal, banyak bertanya itu jelek. Sok anu naros ka ibu sapotong dina WhatsApp. Ibu tahu nggak hadis tentang Ramadan? Tahu. Yang mana? Itu yang bau mulutnya wangi. Ya. Gimana maksudnya? Begini. Oh, kalau begitu nggak usah gosok gigi ya.
Ya enggak, tuh dah hadisnya enggak ke sana. Kalau gosok gigi gimana? Tuluy ya nanya pempeka kesel kan. Madak naon nanya teh sakali nya. Jelas, panjang. Saya mau bertanya apakah gosok gigi ketika saum membatalkan saum? Tidak. Jeung nanya ibu tahu hadis Ramadan yang tentang bau mulut terus gitu. Nah yang begitu teh kasrotus soal kata Nabi makruh ya, jelek makruh. Nah sahabat juga tabiin segan mau nanya lagi teh cerewet. Fa amarna masruqan, lalu kami meminta Masruq. Masruq ini ulama yang paling dekat dengan Hudzaifah, yang cukup dekat dengan Hudzaifah. Fasa'alahu, maka Masruq bertanya, ulama tabi'in, yang dimaksud pintu itu siapa? Manil bab? Kata Hudzaifah, Umar. Pintu itu adalah Umar. Jadi Umar bertanya di sini bukan karena tidak tahu, tapi karena rasa khawatir ya, untuk memastikan, takutnya beliau dulu salah dengar. Ternyata tidak. Sahabat lain pun membenarkannya, bahwa nanti akan ada fitnah yang berombak seperti ombak di lautan, besar tiada akhir. Apa fitnah ini? Fitnah ini adalah fitnah pembunuhan, pembantaian di antara sesama muslim. Dan itu di zaman Umar tidak akan terjadi, aman. Terbukti dalam sejarah. Karena kata Nabi mengibaratkan gelombang lautan itu masih tertutup pintu yang rapat, mau bisa keluar. Siapa pintu itu? Umar. Nanti kalau pintu itu sudah hancur, Umarnya sudah wafat, baru muncul fitnah seperti gelombang di lautan, fitnah seperti ombak di lautan. Umar lupa lagi pintu itu nanti dibuka biasa atau didobrak sampai hancur. Pintu ini nanti turunnya lengser normal atau diturunkan, dibunuh. Kata Hudzaifah, didobrak, hancur. Dan Umar artinya sudah tahu bahwa beliau akan mati syahid. Makanya di antara doa beliau, ya Allah, wafatkanlah aku dalam keadaan syahid, siap mati dibunuh. Badai bu ngadoa eta bu? Pak, badai ngadoa. Jangan berharap mati, jangan berharap bertemu musuh. Kata Nabi, kalau bertemu musuh jangan mundur. Hayang ngarep-ngarep hayang mati di tangan orang lain mah jangan. Ini mah Umar karena memang khusus beliau saja. Dalam hadis yang lain yang saya bahas hari Kamis yang lalu, ya, Kamis subuh, ketika Nabi, Abu Bakar, Umar, Utsman berjalan melewati Gunung Uhud, tiba-tiba lini gempa. Ya. Kata Nabi, mahlan ya Uhud, tenang Uhud, fa inna alaika nabiyyun wasiddiqun wasyahidani. Diam Gunung Uhud, ini di hadapan kamu ada Nabi, ada Siddiq, Abu Bakar As-Siddiq, orang yang sangat jujur, sangat cepat membenarkan, dan dua yang syahid. Sahabat berarti Umar dan Utsman. Jadi Umar dan Utsman sudah tahu bahwa beliau-beliau nanti akan mati syahid.
Dan Umar ini yang nanti akan menjadi gerbang kewafatan beliau, gerbang dari munculnya fitnah yang bergelombang seperti gelombang lautan. Kalau kita belajar sejarah peradaban Islam, pan lain sejarah peradabannya ngadon diajar sejarah politik, pergantian kekuasaan Ali, Muawiyah, Daulah Umayyah, Daulah Abbasiyah, perang we jeung perang. Sampai kita bertanya, kenapa banyak perang di zaman sahabat? Jawabannya karena salah satunya sudah digariskan takdirnya oleh Allah. Dan Nabi sendiri yang sudah menyabdakannya dari sejak awal bahwa itu akan terjadi sepeninggal sahabat Umar bin Khattab. Di zaman Abu Bakar sampai zaman Umar aman umat Islam, nggak ada masalah. Nah, beres Umar wafat, barulah fitnah itu terus datang sampai hari ini nepikeun ka zaman kiwari di Indonesia. Entahlah di persismenya ngan riak-riak kecil. Gelombangna bukan gelombang lautan, kata Profesor Wildan, gelombang dalam gelas. Itulah gelombang dalam gelas mah. Bisa dipikeun, bisa ditolak. Normal gelombang dalam gelas. Di NU, di Muhammadiyah gelombang dalam gelas. Tidak sampai ketua umumnya dibunuh kan? Naudzubillah min dzalik, kabina-bina. Kalau zaman Umar, zaman Utsman, Umar dibunuh, Utsman dibunuh, Ali dibunuh. Nabi kakitu gitunya ka khalifah. Sarusak-rusak na Indonesia, aya presidenna udah dipaehan. Teu aya. Kade tong ngadoakeun awas. Si teroris. Nah, di hadis berikutnya ini lebih jelas lagi. Kenapa sampai muncul fitnah yang ombaknya seperti ombak lautan. Dan kita jangan menuduh itu karena sahabat generasi yang busuk, jangan. Jaminannya dari Nabi, khairukum qarni tsummal ladzina yalunahum tsummal ladzina yalunahum. Hadis-hadis seperti ini enggak bertentangan dengan hadis yang menjelaskan keutamaan sahabat, tabi'in dan atba' tabi'in. Ya, awas, jangan salah memahami. Hadisnya sama an Hudzaifah, dari Hudzaifah, qala kunna inda Umar. Kami ketika sedang berada bersama Umar. Faqala, dia bertanya, ayyukum sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkurul fitan? Siapa di antara kalian yang dulu pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang fitnah? Jadi di sini mah ketahuan bukan Umar lupa, tapi konfirmasi aja siapa yang dulu pernah mendengar sama seperti saya. Faqala qaumun nahnu, sekelompok jamaah menjawab, kami sami'na, pernah mendengar. Lalu kata Umar, la'allakum ta'nuna fitnatar rajul fi ahlihi wa jari. Mungkin yang kamu maksud fitnah seseorang di keluarga dan tetangganya. Qalu ajal iya, qala tilka tukaffiru as-shalah wa siyam wa shadaqah. Lain eta atuh eta mah saege apa? Fitnah yang itu mah bisa terhapus dengan salat, dengan saum dan sedekah. Walakin ayyukum sami'an nabi sallallahu alaihi wasallam yadhkurul fitan allati tamuju maujal bahr. Yang saya maksud, siapa di antara kalian yang dulu pernah mendengar seperti saya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam akan ada fitnah yang berombak seperti ombak lautan.
Faskatal qaum, orang-orang pun terdiam. Fakultu, lalu aku menjawab, kata Hudzaifah, ana, saya ikut mendengar. Qala anta lillahi abuk, semoga ayahmu kembali kepada Allah, dekat dengan Allah. Qala Hudzaifah, kata Hudzaifah, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul tu'radul fitan 'alal qulub kal hasir udan. Fitnah akan dihadirkan, disetorkan, disodorkan, disajikan, dihidangkan kepada hati-hati seperti hamparan yang digulungkan. Karpet digulung kecil, gede kan? Udan. Fa ayyu qalbin usriba nukita fi nuktatun sauda. Hati yang kemudian menyerap fitnah itu ke dalam hatinya, maka nanti hatinya akan ada satu noda hitam kecil. Wa ayyu qalbin ankaroha, tapi hati mana saja yang mengingkari fitnah tersebut, nukita fi nuktatun baudo, malah dalam hatinya akan ditambahkan setetes putih, maksudnya bersih. Jadi maksudnya fitnah nanti akan dihadirkan, dihidangkan, tapi tidak semua orang terbawa fitnah tersebut, tergantung hati. Apakah hatinya terbawa dalam ombak fitnah tersebut, atau hatinya kritis, mengingkari. Nah naonan ieu jamaah Persis, nu ieu projo, nu ieu probo, teu istiqomah di dede tengah. Nah itu ankaroha. Nu ieu projo moyokan, nu ieu probo moyokan, nu ieu sesama jamaah Persis silih poyok. Anu ieu ngadukung kades si A, nu itu ngadukung kades si B, nu ieu ngadukung kades si C. Para saya kan itu hatinya usribaha, terbawa larut usribah, terbawa arus, emosinya ikut terbawa dalam fitnah. Nu ieu ngilu ustad ieu, nu itu ngilu ustad itu, ustadna meneran ke para rahasia. Cenah ustad menyentuhkan ustadnya atau punten ganti we si A si B. Ieu ngilu ka si A, ieu ngilu ka si B. Ieu teu alakur. Jadi kabawa teu akur. Anu ieu nya keluarga adiknya di Bandung, di Garut, bobotoh Persib. Anu ieu keluarga di Jakarta, jadi DJ Parasea. Padahal ieu adina itu lanceukna. Anak-anak nanu Parasea. Nah itu semua berarti hatinya ikut terbawa arus konflik. Atau jauh-jauh lah, mungkin konflik itu, fitnah itu ada di jamaah, mungkin ada di cabang. Yuk ngilu ka ustad yuk anu nembakan wae ketua cabang. Ya, wah. Usribah itu berarti hatinya ada noda hitam. Mun tuluy-tuluyan berarti tambah deui hideung we hatena teh geus pokona mah anu datang ti Ustad Hamid kabeh goreng patut gitu walusna. Datang ti ketua cabang teh beak we. Sigana teh ustad teh boro-boro ustad jelema ge lain penjahat teh gitu. Teu aya bunya di Padalarang mah banyak. Teu aya aya. Aya wae nya. Nah, kita harus menjadi orang yang hatinya bersih.
Guru kalau melihat santri ngedul, santri bandel, dia terbawa emosinya, wah, main nyarekan, moyok, nyiksa, ngahukum. Itu berarti hatinya usribaha. Harusnya hatinya bersih. Ini kenapa anak ini malas? Oh, karena latar belakang keluarganya begini. Oh, karena dulunya punya keinginan ini. Kan orang tuh jadi bijak. Masa ini anak juz amma belum hafal, temannya sudah juz 5 juz, dipoyok weh. Bari kita nggak mau memahami, nyameureun atuh da ieu mah. Memang kemampuannya terbatas. Ari ieu mah kemampuanna di atas rata-rata. Bila udah dicarekan. Kenapa tetangga kita pika sebelum ya? Tingali atuh pantesan dicerai ku salakina nya miskin misalkan kan gitu. Jadi judas dimusuhan ke keluargana, keluarga salakina difitnah. Mau tidak mau. Nah, hal-hal semacam itu hati yang menentukan. Apakah kita akan terbawa arus fitnah, ikut menghina orang, ikut menjatuhkan orang, ikut menjelek-jelekan orang. Pokoknya mah memusuhi orang, non fitnah itu. Atau hati kita mau tetap dibersihkan. Sahabat tentu ada di posisi ini, tapi para pengikutnya, umat awamnya, masyarakat umumnya yang hatinya sudah terlalu banyak kotor, sehingga di zaman Utsman, di zaman Ali itu sudah nggak terbendung lagi. Makanya ketika ada yang nanya ke Ali, kenapa di zaman Abu Bakar, di zaman Umar mah aman, di zaman Utsman cenah dan Ali meni kacau balau begini? Ali pinter, karena di zaman Abu Bakar dan Umar mah pemimpinnya Abu Bakar, Umar, rakyatnya saya. Di zaman saya mah saya pemimpinnya, rakyatnya maneh. Cempelan gitu kan. Di zaman Utsman, di zaman Ali, sahabat sudah semakin sedikit. Para tabi'in juga masih terbatas, sedangkan yang masuk Islam banyak. Orang-orang mu'alaf, wah, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Jangankan zaman sahabat, zaman tabi'in, zaman Nabi saja. Beres perang Hunain, lihat pohon besar, pedang orang-orang Hunain digantungkan di pohon itu, paingan cenah seele, da pedangna digantungkan dina tangkal. Ya Rasulullah, Rasul, kita bikin dong cenah pohon seperti Dzatu Anwat. Kan ada hadisnya, Bukhari Muslim. Kata Nabi, kamu seperti umat Nabi Musa yang baru diseberangkan dari Laut Merah, lalu lihat berhala. Kata umat Nabi Musa, ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Orang lain cenah Tuhannya kelihatan ada berhalanya, kenapa kita nggak ada berhalanya? Bikin dong cenah berhala. Itu teh Nabi masih ada, sahabat masih aja. Ketika putra Nabi Ibrahim meninggal dunia, kan itu di masa akhir. Wah cenah ari anak gegedean maut mahnya disambut ku samagaha kan gitu. Masih ada. Itu bukan sahabatnya, itu orang-orang awam ya. Makanya nanti nyambung ke hadis berikutnya, pembahasan bulan depan insya Allah, atau bulan depannya lagi, fitnah di masyarakat akar rumput, di masyarakat grassroots. Penyebab fitnah itu ya. Jadi bukan karena di Padalarang tidak ada ustadz, bukan karena di Padalarang tidak ada orang-orang soleh,
tapi mayoritas anggotanya sudah tidak ikut ustad dan orang solihnya, ngadon nutur etata projo jeung probo gitu. Jadi we ngilu para rasea ada nutur kades A calon kades B calon kades C para rasea. Coba mun ngilu arahan ustadna, ngilu arahan orang-orang solehnya, dan mau jadi konflik. Hatta tasiru ala qalbain, hingga jadinya ada dua hati. Ala abyadu mithli sofa, ada hati itu yang putih seperti batu yang bersih, tidak ada noda, herang. Batu naon atunya? Batu emas. Fala tadurru fitnatun madamatis samawati wal ard, fitnah tidak akan berbahaya bagi dia selama ada langit dan bumi. Najan bapak hidup di Padalarang, hidup di Manado, di Papua, di Singapura, di Amerika, ari hatena bersih mah aman. Meski bapak jadi ASN, jadi polisi, jadi tentara, jadi birokrat, jadi pejabat, ari hatena bersih mah aman. Wal akharu, nah yang satunya lagi aswad, hidung murbad dan abu-abu rada rumut. Kalkuz mujakhian, seperti gelas yang ditangkupkan. Sok cician gelas nu ditangkupkeun aya mah caina moal nutup we, nasihat tidak akan masuk, hidayah tidak akan masuk. Bejaan ku batur ulah kitu wah temempan bandol. La ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkaran, dia tidak mengenal yang ma'ruf, tidak mengingkari yang mungkar. Illa ma usriba min hawa, kecuali yang sesuai dengan hawa nafsunya. Hirupna geus kumaha hawa nafsu, kerame ka dieu bring ka dieu, kecewa bring ka ditu, berang abring teu pada ruguh we, ikut kelompok ini, ikut kelompok itu, nya hejo tihang ya. Moyo ka Persis alus NU, pindah ke NU, cek orang NU na teh nah cenah jadi pindah ka dieu masjidna, sok we rasakeun pek kitu deui pindah ka Muhammadiyah, di Muhammadiyah kitu deui tah mah da hatena teu geus ti kudrat. Kemudian berikutnya Hudzaifah menjelaskan sama ada pintu yang tertutup, nanti pintu itu didobrak belah dan tidak bisa ditutup lagi. Pintu yang dimaksud adalah seseorang yang akan dibunuh. Siapa? Yaitu Umar. Jadi hadis ini hakikatnya mengingatkan kepada kita bahwa sekarang ini sudah zamannya fitnah yang berombak seperti ombak di lautan. Nah cenah umat Islam setengah hiji teu alalakur, di Persis kitu, di NU kitu, di Muhammadiyah kitu, saha nu teu akur teh, saha Persis nu teu akur teh. Kita harus menjadi orang Persis yang hatinya putih. Orang Muhammadiyah para syaki, orang para syaki saha nu pasehat teh. Da masih aya ulama-ulama NU nu hatena bersih. Urang ningalina da ti sisi ti luar nya batur oge ningali Persis ti luar mah nya tapi kahayangan. Coba lihat orang-orang di dalamnya masih banyak orang yang sholih, orang yang hatinya bersih, tidak terbawa arus, tidak terbawa emosi. Mau itu arus politik, mau itu arus ekonomi, mau itu arus budaya, ari hatena geus bersih mah. Nah, jadilah kita yang Nabi maksudkan dari hadisnya ini jadi orang-orang yang berhati bersih dimanapun kita berada, mual bahaya. Alaikum anfusakum
la yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Ya, surat Al-Maidah. Kita jaga diri kita, sebanyak-banyaknya orang yang sesat tidak akan membahayakan kita ketika kita sudah memegang hidayah. Jadi bukan untuk diratapi, bukan untuk disesali kalau hari ini banyak fitnah. Bahkan termasuk kena datang disebut-sebut dan memang zaman punya. Kalau saya nyinggung Persis, nyinggung NU Muhammadiyah, lain artinya di PDIP, di Nasdem teh loba ditarewakan, di Persis mah ditewakan. Tewakan ku KPK kan lu hancur. Saya bukan menjelek-jelekan Persis, menjelekan udah memang geus zaman. Banyak fitnah. Ya saling fitnah, saling lempar cacian, saling hina. Munnya mere nasihat atau teu kudu diumbar-umbar ya. Biasa mere nasihat mah. Mun juga ka jelema maksiat wae ka presiden nu torek wae kudu demo. Wah, demo gugorowokan dinu pangajian, demo gugorowokan dinu rapat ya, beja-beja dinu WhatsApp. Kalau memang niatnya baik, tinggal bertemu, dialog, ya klarifikasi, tabayun. Jadi kalau banyak di jamaah-jamaah kita fitnah, konflik meski tidak sampai berdarah. PR bagi kita adalah kita harus menjadi orang yang hatinya tetap bersih. Biarlah orang membenci kita asal kita tidak membenci orang itu. Kone batur dosa ka urang ngan urang tong kababawa dosa. Cenah usah abdi mah hese benci we nya, kone benci mah dampak dizolimi mah tapi jaga lisan, jaga sikap. Kan Nabi pernah didatangi oleh tamu. Di kamar teh kata Aisyah Nabi berkata, bisal ashiro jelma tu balik cenah namu. Gitu kata Nabi. Karena memang dia orang munafik, Nabi tahu. Tapi Nabi ketika menghadapi tamu itu alana lahul qaul, lembut, menyambut baik, ngobrol sopan santun sampai pulang. Aisyah nanya kenapa tadi Nabi ngomong ini orang jahat, ini orang enggak baik, ai pas hareupeun meni lembut. Kata Nabi, innallaha la yuhibbu al-fahisal badhi. Innallaha yubghidul fahisal badhi. Allah membenci orang yang kotor lidah, yang busuk hatinya. Jadi sangewa-ngewana ke orang munafik, kalau memang dia ngobrol baik-baiknya, baik. Urang mah tuh udah panggil jeung si eta di jalan ka mengkol ngaja. Saking mungpangi kan. Tuh kotor-kotor ting hatetenya. Makanya penting ya dalam zaman fitnah, apalagi ini mau fitnah muktamar, fitnah muscab, fitnah musda. Telah di Padalarang mah balalagir jamaah ngaji di ditu di Bandung. Geus loba politisina nya. Mereka mucab-mucab bage beberapa cabang itu ribuh ya. Wah komo saya pernah dulu aktif di KNPI ya. Di pemuda Persis mempamung wah di KNPI mah silih siku teh nya silih habak silih paehan silih dengkek. Di HMI wah kursi teh tinggal liber ya. Terus sejak zaman saya mahasiswa udah dikasih tahu yang namanya Munas, yang namanya Musda, wah kursi teh tinggal libernya. Selalu terjadi seperti itu. Nah itu semua karena hati orang yang tidak siap menghadapi zaman fitnah. Selanjutnya itu penjelasannya sudah saya jelaskan, tinggal silakan Bapak Ibu baca ya. Dan ini ada hadis terakhir di halaman terakhir, halaman 236. Ini yang hari Senin, 2 Senin ke belakang saya bahas ya di Risalah TV tentang fadilah wudu, menjaga wudu. Jadi Nabi beres buang air besar wudu. Abu Musa keluar dari rumah wudu.
temannya belum wudu, tunggu dulu saya belum wudu. Wudu dulu, ditunggu oleh Abu Musa. Berangkat bersama Nabi, padahal indeks sholat wajib. Mau bertamu ke Nabi, mau bertemu Nabi, wudu dulu. Dan itu memang seperti itu. Sampai kemudian bertemu di kebun, Nabi beristirahat sejenak, dijaga oleh Abu Musa pintu kebunnya. Kata Nabi, kalau ada yang mau masuk minta izin dulu, ya, bisi Nabi kernaun. Ternyata yang izin itu Abu Bakar, Umar, Utsman. Kepada Abu Bakar dan Umar, persilakan masuk dan beritahu bahwa mereka akan masuk surga. Tapi pas ka Utsman mah, silakan izinkan masuk, beritahu dia akan masuk surga, tapi dia akan mengalami cobaan yang berat. Apa maksud cobaan yang berat itu? Yaitu zaman Utsman mah masyarakat teges riweuh, ya, masyarakat awamnya terlalu banyak yang tidak mengikuti arahan para ulama yang kemarin dibahas. Fitnah yang datang dari timur, ya, fitnah yang datang dari arah tanduk setan, ya, dan itu terjadinya di zaman Utsman bin Affan. Bukan salah Utsman, bukan salah sahabat, tetapi salah masyarakat awam yang hatinya sudah terlalu banyak yang hitam dan tidak dibersihkan. Naudzubillah min dzalik. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Mangga bilih aya ngabade naroskeun nyangakeun. Taya Pak, Bu, taya cekap lahnya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pengajian kita pada pagi hari ini telah selesai. Insyaallah semoga diberkahi Allah Subhanahu wa taala dan semoga ilmunya bermanfaat bagi ustadz khususnya dan bagi kita umumnya. Mohon maaf segala kesalahannya. Aku qouli hadza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.